cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi grup STS diskusi dan rekomendasi di bulan November 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi November? Nah, kita akan lihat grup STS yang masih jalan saat ini, yaitu bulan Oktober teman-teman. Nah, isinya adalah grup rekom dan grup diskusi. Kalau grup rekom ini isinya adalah stock pick-nya seperti itu guys. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada cuan-cuan atau buy 2 atau CL, nanti saya akan info di grup ini teman-teman. Teman-teman jangan ikutin aja. Nah, untuk grup diskusinya, dan ini Bapak Mas Bro bebas ya, mau ngobrolin saham di sini atau ngobrolin apalah di sini, untuk tanya jawab juga bisa. Mas Bro bisa gabung di sini. Oke guys ya, untuk lebih jelasnya Mas Bro bisa lihat video di atas atau langsung japri saya aja untuk tanya-tanya langsung. Nah, selain itu teman-teman juga akan dapat bonus ya, untuk yang gabung STS rekomendasi di bulan November itu akan dapat bonus 31 saham berdasarkan skinner ilmunya Pak Lokehong. Nah, contohnya IMPC ini seperti guys ya, kayak gini ya bentuknya. Nanti ada 31 saham yang mirip-mirip seperti ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari Jumat kemarin dan rekomendasi besok tanggal 30. Nah, bagi teman mau gabung STS Rekom November, nah ini terakhir tanggal 31 guys ya. Nanti pas teman-teman akan dapat 30 saham murah ala Lokehong. Oke, kita lihat IHSG kemarin hijau teman-teman ya. Cuman volumenya kecil dan asingnya masih net sell. Jadi kalau asingnya ini guys ya, dari IHSG kita itu sejak 2 minggu itu net sell terus. 2 minggu, mungkin 3 minggu malah ya. Hampir full November, hampir full Oktober ini asingnya net sell. Nah, kapan IHSG akan bener-bener balik? Ya saat asingnya mulai net buy. Nah, kalau sekarang sih hijaunya cuman hijau-hijau technical rebound ya guys ya. Nah, ini saya khawatirnya nih minggu depan masih OTW masih turun guys. Ini kan hijaunya hijau-hijau terus merah, hijau merah gitu ya. Dan ini arahnya masih downtrend ya. Kalau asingnya masih terus net sell sih targetnya mungkin ke 66 guys, ke sekitar sini ya. Nah, di sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu masih punya cash, hold aja dulu, jangan nafsu beli, nunggu aja IHSG. Yang pertama itu saat asingnya mulai net buy, baru teman-teman masuk blue chip, atau nanti saat cicil saat IHSG-nya ke harga 66. Oke, kita lihat rekomendasi yang kemarin teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini adalah ISAT. Nah, ISAT ini saya cuan guys ya, STS juga cuan. Ini STS juga masuk di ISAT. Nah, ISAT ini sempat nyentuh ke 10.000 ya, hampir ya. Belum ya, cuman ke 9950 ya, kurang 2T. Oke, terus lanjut yaitu GGRM nih. GGRM juga GG guys. Nah, kita lihat GGRM. Kalau sekelas blue chip ya naik segini udah lumayan ya. Kalau menurut saya sih ini GGRM masih akan naik lagi teman-teman. Dan target saya sih jebolin ini ya, 26675 ini bakal jebol, mungkin bakal ke sini ya. Kita lagi nunggu nih kuartal 3 GGRM. Kalau memang benar-benar bagus ini bisa sampai ke 30 ribuan lagi. Oke, terus lanjut itu Elite teman-teman. Elite yang ini Elite. Nah, Elite ini open high ya, cuman ini turun lagi. Masih bisa di hold kalau menurut saya teman-teman, asal masih di atas EMA 20. Terus Aman. Nah, Aman ini kena CL ya. Aman ini kena CL. Kalau teman-teman ngambil tuh CL, tapi kalau teman-teman trading ini bisa cuan. Kita dari sini untuk Aman karena sempat kuning ya. Di sini kita lihat, kita juga pas ngambil kok turun gitu ya. Terus ngambil bawah lagi cuan. Kita dari sini ya nih. Ini ngambil, ini di menit jam 9 ini langsung drop. Mas misalnya beli di 170 kan drop. Nah, tapi di sini ada konsol, terus dia naik lagi di menit ke 936 sampai ke harga open. Nah, ini cuannya lumayan gede nih, sekitaran 10% atau 12% lah sekitar itu teman-teman. Oke, terus lanjut yaitu saham dari apa nih yang selanjutnya? Tugu. Nah, Tugu ini luber ya. Tugu ini luber. Jebret, mantap ya Tugu guys. Nice, terus lanjut ya untuk rekom besok teman-teman ya. Yang pertama adalah brand. Oh ya, saya juga dapat cuan dari brand ya. Brand ini udah saya bahas 2 hari yang lalu kan. Waktu itu doji-doji ini saya bilang saya masih hold dulu belum gerak gitu. Ternyata hari ini geraknya teman-teman, atau kemarin Jumat tuh gerak. Dan kita profit nih di harga 4.000 untuk si brand. Lumayan teman-teman ya. Dan saya juga dapat profit juga dari cuan dan brand di grup STS teman-teman. Oke, kita akan bahas brand lagi teman-teman. Apakah brand masih akan naik? Nah, kalau kita lihat di sini ini jebol support jebol resist guys.
Nah, baik target brandnya ke sini ya. Nah, ke situ guys. 4230. Nah, itu target 4250 lah ya. Nah, 4250 di higher-nya. Ini target dari brand. Kalau nanti brand ini misalnya nyentuh 4250 besok ya, hari Senin, dan turun, Mas Bro langsung out aja. Mari tunggu di bawah lagi, nunggu konsul lagi. Tapi kalau break berarti targetnya ke 5000 untuk brand, teman-teman. Berarti dia ada resist kuat di 4250. Perhatikan aja besok. Kalau 4250-nya jebol, wah, OTW 5000 atau nyusul saham aman, teman-teman ya. Kalau misalnya 4250-nya itu nggak kuat terus turun, mending out dulu. Nanti kita tunggu di 3000-an, 3800, 3900 seperti itu, teman-teman. Nah, itu target dari brand ya, plan dari brand untuk ini kita lihat besok. Oke, lanjut, itu saham dari BRPT guys. Nah, kalau BRPT agak sedikit lebih aman ya. Kalau brand ini kan emang udah di pucuk ya. Udah di pucuk, jadi teman-teman harus mantengin bener-bener. Nah, kalau BRPT ini agak aman. Jadi kalau teman-teman yang nggak suka saham pucuk-pucuk, nah ini bisa ngelirik BRPT. Karena BRPT itu adalah induknya dari brand. Saat brand naik tinggi, otomatis BRPT akan profit. Kenapa? Karena dia invest saham di brand. Jadi nanti ada floating gain dari investasinya BRPT. Nah, kita tunggu aja nanti munculnya di kuartal berapa. Kalau nggak kuartal 3 ya kemungkinan akan muncul di kuartal 4. Kemungkinan kuartal 4-nya BRPT itu akan bagus karena saham brand terbang. Dan di sini kita lihat BRPT untuk profitnya ini 1384 ya, paling gede di tahun 2021, dan ini udah pasti akan tembus lebih gede lagi saat nanti laporan keuangan dari investasi brand ini masuk di BRPT. Tunggu aja guys ya. Nanti kalau nggak kuartal 3 ya mungkin kuartal 4. Oke ya, untuk BRPT BK-nya masuk teman-teman. Nah, ini mulai dicicil sih. Kalau menurut saya guys, BRPT di bawah 1000 itu teman-teman bisa mulai cicil ya. Sampai nanti rilis laporan keuangan kuartal 4. Bisa ya, tapi kita akan trading aja. Nah, kalau trading targetnya ke sini teman-teman ya, ke harga 10.40 di garis EMA 100. Nah, bagi teman-teman mau ikut BRPT bareng BK nih, ya kan, ambil di sini untuk targetnya mungkin di 10.30 sampai 10.40 dulu ya. Semoga aja IHSG besok mendukung guys. Tapi saya kasih info tadi ya, BRPT kuartal 3 atau enggak kuartal 4 nih bakal bagus karena dari brand dan cuan. Oke, lanjut yaitu Kentir. Ya, Kentir ini ARA guys ya. Dan Kentir ini saya share info bahwa saya itu nyangkut di Kentir. Ya, ini waktu itu saya pernah bikin video kapan itu. Saya lupa gitu ya. Pokoknya AVG saya 190. Ya kalau nggak salah mungkin di sini teman-teman. Saya bikin video waktu Kentir itu di sini nih. Nah, daerah ini. Pokoknya 190 lah, di antara inilah mungkin saya bikin videonya. Dan masih saya hold gitu 192 apa 193 gitu AVG saya tuh. Saya udah nggak cuan-cuan gitu di sini kan, terus malah dibawa turun sampai ke harga 170. Wah, biarin aja karena saya pikir fundamentalnya bagus. Hold aja gitu kan. Prinsip saya seperti itu, teman-teman. Ini udah berapa bulan? Oh, September Oktober ya, udah 3 bulan teman-teman ya saya nyangkut di Kentir, dan kemarin alhamdulillah tiba-tiba ARA. Ternyata profitnya naik bagus. Ini perusahaan ini ya guys ya, kabel fiber ya. Kabel fiber profitnya naik lumayan gede dengan per sekarang cuma 5 teman-teman. Nah, waktu itu pernya itu 13 ya, 28 kali teman-teman. Pernya waktu itu 28 kali, tapi saya bilang fundamentalnya bagus ya, yaudah. Ternyata profitnya naik jadi 86 miliar dan pernya jadi 5 kali. Artinya ini masih jadi murah banget guys. PBV-nya 0,9, ROE-nya 10 ya 11, pernya 5 kali. Nah, ini mungkin aja bisa beger. Mungkin bisa beger teman-teman untuk saham Kentir ini. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, si saham Kentir ini IPO-nya itu di harga 300. Nah, kemungkinan ya targetnya ke situ, ke harga IPO-nya teman-teman untuk si Kentir. Jadi ya mungkin nggak langsung ya ke 300, cuman harusnya sih karena profitnya naik, harganya sahamnya masih murah, dia akan naik. Walaupun nanti koreksi, dia akan OTW naik ke 300 teman-teman. Nanti target saya sih untuk si Kentir. Nah, bagi teman mau ikut nyicil Kentir ya boleh nyicil di sini, atau kalau mau nyicil di bawah 200 ya monggo, silahkan sabar aja masuknya seperti itu guys.
Nah, untuk targetnya kemungkinan besok loncat ya. Untuk targetnya mungkin akan ngehit ke 250 dulu untuk si kentir ya. Walaupun nanti akhirnya turun, tapi Mas Pur bisa tunggu di 200 guys, di EMA2 di sini guys. Di sini, di 200. Oke, lanjut, yaitu saham dari Seger teman-teman. Oh, Seger nih. Nah, Seger ini naik ya. Nah, ini konsul ya. Udah naik, turun. Wah, ini bakal ke 500 lagi. Ternyata enggak guys, ditahan terus akan naik lagi. Dan kalau seperti ini sih dia konsul ya. Konsul akhirnya naik. Ini konsul akhirnya naik. Targetnya berapa guys? Di sini nih. Berapa tuh di sini? 3.000. Wow. Mantap sekali ya ke 3.000. Ini pernah ke 3.000 gak sih? Belum ya. ATH guys ya untuk si Seger. Nah, Seger nih. Nah, ini menarik untuk Seger. Volume juga lumayan dan profit ini naik banyak ya. Nanti kalau kuartal 3-nya meledak, wow, bakal ke 3.000 bener ini si Seger. Karena pernya tuh masih 7 kali, guys. Mungkin teman-teman bilang, Seger ini udah naik tinggi ya, udah mahal. Enggak, belum. Di sini ROE-nya 60%, gede banget. Terus, pernya 7 kali. Memang PBV udah gede. Cuman ROE-nya nih, guys, nggak nguati, guys. 60%. Gede banget ROE-nya. Kalau menurut saya sih masih bisa naik lagi kalau kuartal 3-nya setara atau lebih bagus daripada kuartal 2. Oke, untuk target Seger ya kemungkinan besok naik ya. Untuk targetnya ya ke harga 24 lah ya, 2.400 guys untuk Seger guys. 2.400 target Seger 2.400 sampai 2.500. Nah, ini IN masuk guys untuk si Seger. Oke, jadi kalau saham yang seperti ini nih enak. Jadi kalau misalnya dia jebol EMA 100 nih di harga 2.200 ya udah CL dulu. 2.180. Nah, itu CL dulu gitu guys. Oke, lanjut, yaitu saham dari PMMP ya. Perusahaan tambak udang yang punyanya Kaisang ya. Nah, di sini kita lihat sebenarnya PMMP ini punya Kaisang ya, bukan punya Gibran ya. Tapi ya karena kakaknya gitu ya, jadi ke bawah gitu, jadi wakil presiden gitu. Calon wakil presiden. Di sini kalau kita lihat di sini LG dan KK teman-teman, dan kita lihat siapa yang sangkut di PMMP. Ternyata NI di harga 400 teman-teman. NI, CP, XCDR nih nyangkut di 400. Tapi hati-hati ya teman-teman ya. PMMP ini di sini masih oke ternyata ya. Masih oke guys ya. Jadi valuasi dari PMMP untuk saat ini masih wajar. Dan memang waktu itu PMMP waktu di harga sini itu murah. Waktu PMMP di harga 200 itu murah, 250 itu murah memang. Kalau di harga sini udah masuk ke harga wajar ya. Harga sekarang itu harga wajar sebenarnya PMMP teman-teman. Kalau di harga 500 tuh udah mahal intinya ya. Kalau di 500 tuh udah termasuk mahal. Kalau di harga yang sekarang tuh di harga wajar. Nah, kalau PMMP ke 200 lagi ya memang murah posisinya. Nah, kalau kita lihat sini teman-teman, PMMP ini masih mungkin naik loh karena dia posisinya masih uptrend dan ditahan ya di sini. Cuman di sini ada gap guys. Nah, ini gapnya lumayan gede teman-teman, dan biasanya kalau gap itu walaupun gak ada ilmunya gitu ya, tapi dia akan nutup. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen santai dan aman beli PMMP, belilah saat dia itu nyentuh di sini. Di sekitaran harga 310 sampai 316. Antara ini guys. Nah, kasih gambar. Nah, amannya sih ngambil di situ untuk si PMMP. 310 sampai 316. Nah, itu ya PMMP, nunggu ketutup gap. Tapi kalau teman-teman mau trading ya bisa aja sih. Kemungkinan besok enak nih, bisa naik dan turun ya. Tapi kalau mau nunggu yang mendingan di 310 sampai 316. Tapi kalau saya sih mungkin aja besok PMMP itu naik, targetnya ke sekitaran 280 lagi untuk si PMMP. Oke, lanjut, yaitu Silo teman-teman ya. Siloam. Nah, kita lihat rumah sakit Siloam posisinya strong uptrend, volume naik, kemungkinan akan masih naik lagi teman-teman untuk Silo. Di sini udah jebol ATH ya untuk Silo. Ini rumah sakit guys, rumah sakit Siloam. Profitnya naik banyak soalnya. Ya, di sini kalau kita lihat profit untuk Silo, kalau yang di tahun lalu itu cuma 400, sekarang 800. Nah, artinya naik 2 kali lipat profit dari Siloam guys. Tapi ya kemungkinan masih naik untuk Silo. Ada di sini untuk Silo. Ada LG masuk guys ya.
Nah, di sini 24, 2400. Nah, ini guys ya. Jadi LZ sama BB masuk di harga close ya untuk silo. Nah, ini kemungkinan besok naik. Untuk targetnya ya maybe ke 2500 lah untuk target dari silo guys. Semoga ya bisa ya. Nah, targetnya sekitaran 2500 ya dari harga 2460 sampai 2500 ini target dari silo. Nah, kalau silo ini posisinya masih uptrend. Jadi kalau misalnya nih closing di bawah EMA 20 nah CL berarti 4 CL-nya di berapa? 2250. Oke guys ya, mungkin itu aja yang mau dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.